Bab 2628, sampai 2630. Tuan Chen, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda dapat melepas pakaian Anda segera setelah melepasnya. Bukankah hanya untuk melihat-lihat, asalkan bisa membangunkan wanita tertua. Herbal apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Jika kamu tidak memilikinya di sini, aku bisa mengesampingkan wajah tua ini dan pergi ke gudang sekte Kuali Giok untuk mendapatkannya. Penatua ketiga berkata, itu tidak perlu, ramuan obat di sini baik-baik saja, tapi mungkin perlu beberapa hari. Tolong ganggu tetua ketiga untuk melindungi hukum. Chen Ping berkata, tidak masalah. Penatua ketiga langsung setuju. Chen Ping mengeluarkan senongdingnya sendiri, lalu memetik beberapa jamu. Jamu dinyalakan di senongding, dan semburan asap dan aroma obat naik. Selanjutnya, Chen Ping mengambil Ruyan Liu, dan dengan lembut melepas pakaian Ruyan. Melihat ini, tetua ketiga berjalan keluar ruangan dan berjaga di luar. Setelah Chen Ping melepas pakaian Liu Ruyan, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendukungnya, dan menggantung di atas kuali senong. Tubuh Liu Ruyan langsung difumigasi oleh asap dari tumbuhan yang terbakar. Saat ini, Kuang Biao, yang dipermalukan di depan umum oleh Chen Ping, ditegur oleh tuannya. Sekarang Kuang Biao memalukan, yang sama saja dengan mempermalukan semua murid dari garis tetua kedua mereka, bahkan tetua kedua pun malu melihat orang lain di Yudingzong. Sebagai murid tertua dari garis keturunan penatua kedua, dia dipermalukan oleh seseorang yang baru saja bergabung dengan sekte Kuali Giok, dan dia berdiri diam, dan tidak dapat menjatuhkannya. Ini sangat memalukan. Tuan, pria bernama Chen Ping itu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, dan dia juga memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya, jadi aku akan ceroboh dan menderita. Kuang Biao menunduk dan berbisik. Tetua kedua menamparkan wajah Kuang Biao dengan keras. Apakah kamu benar-benar bodoh? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tubuh fisik pria itu sangat kuat, tetapi kamu masih berjanji untuk membandingkannya. Alasan mengapa dia berdiri diam dan membiarkanmu mengalahkannya adalah karena dia hanyalah tubuh fisik. Tangguh, dengan tambahan senjata ajaib untuk melindungi tubuh, aku sama sekali tidak takut padamu. Tapi dia tidak berani bergerak, karena tingkat kekuatannya tidak tinggi. Selama dia bergerak, dia akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan pada akhirnya dia pasti akan kalah di tanganmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang idiot, akan jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu hanyalah seorang idiot besar. Tetua kedua menjadi semakin marah dengan omelannya, dan menendang Kuang Biao 2 kali lagi. Kuang Biao benar ketika dia memikirkannya. Jika dia tidak membual tentang pergi ke Haku dan menjatuhkan Chen Ping dengan 3 gerakan, dia akan bersaing dengan Chen Ping. Chen Ping mungkin akan segera dirugikan. Tuan benar. Aku akan menemukannya sekarang. Aku bersaing dengan orang itu. Aku ingin mendapatkan kembali wajahku yang hilang. Kuang Biao memutuskan untuk bersaing dengan Chen Ping. Tunggu sebentar. Penatua kedua memanggil Kuang Biao. Saya tahu Anda kembali kali ini karena kolam obat akan segera dibuka. Untuk menembus puncak alam transformasi, saya punya pil di sini. Setelah Anda mengambilnya, Anda akan dapat menerobos. Alam transformasi telah mencapai alam komposit. Setelah kamu menerobos, cari anak itu, jadi lebih aman. Seperti yang dikatakan tetua kedua, dia mengeluarkan pil dari dadanya. Pil itu berwarna hitam dan seukuran kepalan tangan. Namun, ketika Kuang Biao melihat pil itu, dia sangat gembira dan berkata, Tuan, bukankah ini pil huntian? Ini adalah harta dari sekte Kuali Giok kita. Tidak boleh digunakan tanpa perintah tuannya. Kamu mau makan atau tidak? Sebagai sesepuh kedua dari sekte Kuali Giok, aku bertanggung jawab atas alokasi sumber daya dari sekte Kuali Giok. Apakah aku memerlukan perintah pamanmu untuk meminum pil hunyuan? Tetua kedua berkata sangat tidak senang. Tidak, Tuan, tentu saja kamu tidak membutuhkannya. Aku akan memakannya sekarang. Kuang Biao mengambil pil hunyuan dan mulai memakannya. Setelah 1 malam,
Kuang Biao akhirnya berhasil menembus keadaan integrasi, dan hatinya membengkak hingga ekstrim. Di rumah Niheng melihat ke langit di atas rumah Kuang Biao saat ini, awan petir melintas, dan ada suara guntur. Dia tahu bahwa ini adalah adegan seseorang menerobos ke keadaan fusi. Kuang Biao ini telah menembus keadaan gabungan begitu cepat. Apakah ada petualangan untuknya? Niheng sedikit mengernyit. Setelah mencapai puncak alam transformasi, dibutuhkan kesempatan dan keberuntungan untuk menerobos ke alam komposit. Saat Kuang Biao kembali kali ini, dia berniat menggunakan energi dari kumpulan obat untuk menerobos. Tapi sekarang kumpulan obat belum dibuka. Kuang Biao telah menembus ke keadaan gabungan, yang membuat Niheng merasa aneh. Akibatnya, kesenjangan kekuatan antara Niheng dan Kuang Biao semakin besar, dan statusnya sebagai kakak senior Yudingzong mungkin tidak dijamin. Tiba-tiba, Niheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berjalan cepat menuju gudang sekte Kuali Giok. Ada banyak ramuan Kuali Giok di gudang ini. Meskipun ramuan ini tidak seberharga yang ada di pavilion pengobatan Tibet, ada juga banyak ramuan tingkat tinggi, seperti pil Hunyuan. Hanya tuan dari sekte Kuali Giok yang dapat mendistribusikan ramuan tingkat tinggi semacam ini, dan sekarang Kuang Biao tiba-tiba menerobos, jadi Niheng curiga bahwa orang ini mencuri ramuan tingkat tinggi dari sekte Kuali Giok. Jadi dia harus pergi ke gudang untuk memeriksanya. Jika Kuang Biao mencuri obat tingkat tinggi dari sekte Kuali Giok, itu akan menjadi kejahatan. Di pintu gudang tempat Niheng datang, dia dihentikan oleh murid-murid sekte Kuali Giok yang menjaga gudang. Kakak sulung, kamu tidak bisa masuk dan keluar dari gudang penting. Penjaga itu berkata kepada Niheng. Semua penjaga ini adalah murid dari garis keturunan tetua kedua, jadi mereka tidak terlalu takut pada Niheng. Sombong, suzerain tidak ada di sini. Sebagai murid besar, saya memiliki hak untuk memeriksa semua tempat di sekte Kuali Giok. Sekarang saya ingin masuk ke gudang untuk memeriksa. Beraninya Anda menghentikan saya, kata Niheng dengan marah. Kakak tertua, maaf, kamu tidak bisa masuk tanpa kakak kedua. Penjaga itu masih menghentikan Niheng dan berkata. Niheng menamparkan wajah penjaga itu dan berteriak, kamu murid penjaga kecil. Berani menghentikanku, percaya atau tidak, jika aku membunuhmu, penatua kedua tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah penatua kedua memotong saya untuk seorang murid penjaga kecil? Minggir sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Niat membunuh yang kuat menyembur keluar dari tubuh Niheng, langsung menutupi murid penjaga, menyebabkan murid penjaga gemetar, dan dia harus dengan patuh menyingkir. Tetapi tepat ketika Niheng hendak memasuki gudang, Kuang Biao berjalan dari samping dan berkata sambil mencibir, Niheng, sebagai murid tertua dari paman tuan, kamu menggertak seorang penjaga kecil di sini. Apakah kamu masih mau malu? Ketika Niheng melihat Kuang Biao mendekat, dia tidak ingin berbicara dengannya, selama dia pergi ke gudang untuk memeriksa, jika obat bermutu tinggi itu hilang, pasti Kuang Biao yang mencurinya. Ketika Kuang Biao melihat bahwa Niheng mengabaikannya dan berjalan langsung menuju gudang, ekspresinya menjadi dingin, dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya, yang langsung menjatuhkan Niheng. Kuang Biao saat ini memiliki kekuatan Fusion Realm, dan Niheng sama sekali bukan lawan, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kuang Biao, apakah kamu ingin memberontak? Aku adalah murid tertua dari sekte Kuali Giok, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Niheng memelototi Kuang Biao dengan marah, tapi dia tidak berani bergerak. Baru saja, Kuang Biao mengirimnya terbang dengan nafas. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, bahkan jika Niheng melakukan sesuatu, dia akan meminta masalah. Niheng, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah itu pemberontakan jika aku menyerangmu? Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang bisa memasuki gudang ini tanpa perintah tuanku. Kuang Biao berkata dengan arogan. Kuang Biao, aku memiliki tanda raja di sini. Jika tuanku tidak ada di sini, maka aku akan menjadi raja yang bertindak. Apalagi kamu, bahkan jika tetua kedua datang, dia tidak akan berani menghentikanku.
Niheng mengeluarkan token suzerain. Saat melihat sovereign token, ekspresi Kuang Biao menjadi sedikit rumit. Dia bisa memandang rendah Niheng, tapi dia tidak berani meremehkan sovereign token. Itu mewakili sovereign of the Jade Cauldron dan Hui Xiao. Melihat Kuang Biao seperti itu, Niheng mendengus dingin, memegang token suzerain di tangannya, dan mulai berjalan menuju gudang. Kuang Biao ingin menghentikannya, tapi dia tidak berani menghentikannya. Niheng, memegang token tuanmu, itu benar-benar agung. Pada saat ini, tetua kedua berjalan perlahan. Melihat penatua kedua datang, Niheng buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Paman bela diri kedua, beraninya aku bermain gengsi di depan orang tuamu." "Niheng, jika tuanmu mempercayakanku dengan manajemen gudang, itu berarti dia bisa mempercayaiku. Kamu datang untuk memeriksa dengan token suzerain hari ini. Apakah kamu curiga aku menjaga dan mencuri? Aku bisa membiarkanmu masuk untuk menyelidiki. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun, maka jangan salahkan pamanmu yang kedua karena tanpa ampun." Penatua kedua berkata dengan dingin dengan wajah dingin. Melihat ini, Niheng buru-buru menjelaskan, "Paman bela diri kedua, kamu salah paham, beraninya aku memeriksamu, aku baru saja lewat dan ingin masuk dan melihat-lihat." "Tidak apa-apa, aku tidak akan menontonnya, aku tidak akan menontonnya." Niheng dengan cepat tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Niheng pergi, tetua kedua memandang Kuang Biao dan berkata, "Sekarang kamu telah menembus kondisi tubuh bugar, kamu dapat menyelamatkan muka. Jika paman ketiga kamu berani melakukan sesuatu, kamu dapat kembali dan memberitahu saya." Mai telah diintimidasi, bagaimana kita bisa bertahan di Sekte Kuali Giok di masa depan? "Tuan, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan muka kali ini." Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia membawa beberapa murid dari barisan tetua kedua dan langsung menuju ke bawah gunung. Saat ini, Fang Su sedang merawat orang-orang gunung terdekat di kediaman tiga tetua. Ketika tetua ketiga pergi, Fang Su mengambil alih posisi tetua ketiga, dan memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang pegunungan terdekat, sementara murid lainnya sedang memurnikan ramuan, dan pergi ke pegunungan terdekat untuk memetik tumbuhan. Bagaimanapun, Sekte Kuali Giok hampir dengan mudah mengalokasikan sumber daya seperti tanaman obat ke garis keturunan ketiga tetua mereka. Namun saat Fang Su sedang merawat orang gunung, tiba-tiba Kuang Biao membuat orang bergegas. "Masuk dan usir semua orang gunung yang sedang berobat ke dokter." Fang Su melihat Kuang Biao, segera bangkit dan berkata, "Kuang Biao, apa maksudmu datang ke sini untuk mengusir pasien kita?" "Fang Su, berapa banyak uang yang dimiliki orang gunung yang bau ini? Memperlakukan mereka adalah pemborosan sumber daya Yudingzong kita, dan pria bernama Chen Ping, panggil dia, aku ingin bersaing dengannya." Kuang Biao berkata pada Fang Su, "Tuan Chen tidak ada di sini, dia keluar." Kata Fang Su, "Pergi keluar? Siapa yang kamu bohongi? Jika kamu tidak memanggilnya, aku akan bersikap kasar padamu." Seperti yang dikatakan Kuang Biao, aura pas tubuh meletus, membuat Fang Su dan yang lainnya kewalahan seketika. Merasakan aura mengerikan dari Kuang Biao, mata Fang Su penuh dengan kengerian, dia tidak pernah menyangka bahwa Kuang Biao telah menembus puncak transformasi. "Tuan Chen benar-benar tidak ada di sini, dia pergi dengan tuanku." Fang Su menjelaskan, "Paman ketiga sudah tidak ada lagi." Kuang Biao mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata, "Ketika Chen Ping kembali, katakan padanya bahwa aku akan melawannya sekali. Dia membuatku kehilangan muka, aku ingin mendapatkannya kembali, dan kalian, jangan lupakan identitasmu, berbicara buruk tentangku di belakangku." Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan kekuatan besar langsung menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Melihat rumah yang runtuh, Fang Su dan murid-muridnya cemas. Mereka tidak memiliki banyak rumah dan tinggal di lokasi sekte tua ini. Tetapi sekarang Kuang Biao benar-benar menghancurkan rumah mereka. "Kuang Biao, kamu terlalu licik, aku akan melawanmu." Fang Su meraung dengan marah.
dan bergegas menuju Kuang Biao, dan murid-murid lain dari barisan tetua ketiga juga bergegas menuju Kuang Biao. Kuang Biao mencibir, dan hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Fang Su dan yang lainnya terbang terbalik dalam sekejap, dan jatuh dengan keras ke tanah.